Filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Pengetahuan tentang hal ini dipegang teguh oleh para filsuf gereja yang lahir pada zaman filsafat skolastik, dan upaya untuk lepas dari filsafat skolastik ini atau dari abad kegelapan di mana filsafat dikuasai oleh gereja ini muncul pada zaman Renaissance. Mereka mencari kebenaran di luar otoritas gereja, berangkat dari filsafat sebagai ibu segala ilmu yang juga dipegang teguh pada zaman filsafat skolastik. Disitulah muncul René Descartes yang dia mempertanyakan dengan penuh muak terhadap ilmu pengetahuan yang kondisinya berpondasi rapuh saat perdebatan dan pertentangan tidak kunjung selesai di mana-mana. Nah, René Descartes yang lahir di zaman Renaissance itu mempunyai sebuah keraguan besar. Dan keraguan besar ini dibangun dari sikapnya yang meragukan segala sesuatu guna dapat menemukan kebenaran hingga tak ada keraguan lagi terhadap kebenaran itu. Maka buah pikir René Descartes pun muncul sangat menonjol sampai sekarang dengan slogan diktum, aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum. Ini merupakan titik tolak untuk menemukan kebenaran yang kokoh dan pasti dan tidak diragukan lagi. Di sini subjek yang berpikir itu bukan sembarang berpikir. Cogito, aku berpikir, itu bukan asal-asalan. Subjek cogito ini berpikir dengan penuh kesadaran. Tidak takut lagi meragukan apapun juga dan melepaskan diri dari semua prasangka subjektif. Tujuannya justru untuk mendapatkan, menemukan, memiliki kebenaran yang pasti dan tidak diragukan. Maka di sini ilmu pengetahuan yang valid itu berpangkal pada keberanian bersikap sanksi atau menyangsikan dan selalu punya tuntutan terhadap suatu kepastian. Dimaksud di sini sama dengan objektivitas.
Nah, guna mencapai kepastian itu, René Descartes menyusupkan unsur teologis. Tuhan, itulah jawaban dari segala sesuatu yang tidak mungkin kita ketemukan secara pasti terhadap semua yang kita ragukan. Hanya Tuhan yang dapat memberi kepastian terhadap keraguan-keraguan itu, sehingga kita tidak ragu lagi terhadap suatu kebenaran yang objektif. Nah, bertentangan dengan René Descartes yang dari Perancis, seorang David Hume dari Inggris melahirkan pemikiran berbeda. Mereka sama-sama seorang skeptis sehingga mempunyai skeptisisme. Namun skeptisisme David Hume berbeda dari skeptisisme René Descartes. David Hume lahir di masa pencerahan, di mana saat itu orang Barat mulai benar-benar berani berpikir dengan pikirannya sendiri, berpikir secara mandiri. Nah, ilmu pengetahuan itu saat itu berkembang sangat pesat dan muncul orang-orang yang deistik, agnostik, bahkan ateis, tidak percaya Tuhan. Di sini David Hume datang mendobrak kemapanan ilmu pengetahuan, tetapi tetap berada dalam barisan orang kritis terhadap agama. Diklaimnya manusia itu tidak rasional, bukan mendapatkan ilmu pengetahuan lewat akal, tetapi pengalaman yang membuat manusia seakan-akan membentuk ide atau pengetahuan tentang sesuatu, objek. Kesan itu tersatukan karena asosiasi dengan prinsip mirip, dekat, dan bersebab akibat. Punya kemiripan, punya kedekatan, dan sebab akibat. Prinsip sebab akibat itu diberikan tempat fundamental dalam filsafat David Hume untuk membuktikan sahnya ilmu pengetahuan. Metode induksi mengimplikasi sebab akibat ini dipercaya bahwa kesimpulan umum dapat diambil dari observasi yang bersifat partikular. Mengandaikan beberapa sampel dari observasi dapat digeneralisasi menjadi hukum yang universal, spasial, temporal, asal terbukti dan teruji secara empiris. Sehingga oleh karenanya pengetahuan yang pasti dengan kepastian ilmu pengetahuan dapat ditemukan. Hume menantang klaim itu
menurutnya kepastian pengetahuan tak akan pernah ditemukan karena metode induksi cuma meneliti objek sekarang. Gegabah bila dikatakan hasil yang diteliti dari objek sekarang itu juga terjadi di masa depan. Oleh karena pengetahuan yang benar dan valid itu dari yang pernah kita alami, amati dan rasakan. Tetapi masa depan belum pernah kita alami. Sehingga tidak mungkin menetapkan pengetahuan untuk masa itu. Misalnya saat ini matahari terbit dari timur, masa depan belum tentu demikian. Anggapan kita terhadap sebab akibat cuma hasil imajinasi yang sifatnya kejiwaan dari faktor kebiasaan tentang dua peristiwa yang berurut terjadi atau custom. Benda itu eksis karena benda lain itu menurutnya omong kosong. Maka dia bersikap skeptis di sini. Dia skeptis dengan keniscayaan atau kepastian ilmu pengetahuan. Dan David pun skeptis tentang Tuhan dan ajaran agama. Karena tak ada bukti secara empirisnya. Nah, dengan demikian kita melihat perbedaan besar skeptisisme René Descartes dengan skeptisisme David Hume. Skeptisisme René Descartes itu merupakan skeptisisme metodis karena hanya dengan bersikap skeptis kita punya jalan menemukan kebenaran yang kokoh, tidak dapat digoyahkan. Dengan skeptis justru mencari kepastian. Dan di sini filsafat tidak berakhir dengan keraguan dan tidak menyisakan sedikit pun kepastian kecuali pada Tuhan yang menjadi penjamin kepastian. Bertolak belakang dengan skeptisisme René Descartes, skeptisisme David Hume merupakan skeptisisme filosofis karena kesimpulan dari skeptisisme David Hume adalah ketidakpercayaan terhadap suatu kepastian. Awalnya ia hendak membangun dasar filsafat yang pasti. Tetapi ujungnya malah menemukan ketidakpastian. Dengan bertolak pada empirisisme, sebab akibat dari prinsip ilmu pengetahuan itu hanya omong kosong. Karena bertolak pada empirisisme itu, seseorang tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya pada ajaran agama. Perbedaan dua skeptisisme ini
tentu sangat penting untuk menjadi pemahaman yang mendasari kita untuk bersikap tentang kepastian terhadap semua hal. Apakah itu betul-betul dapat dipastikan? Keberadaannya, eksistensinya, kebenarannya, atau justru sebaliknya.